Dan untuk membahas terkait usulan Hari Kejepit menjadi libur nasional, sudah bergabung lewat sambungan Zoom Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat siang Pak Sandi. Hari Kejepit nih jadi jadi agak-agak orientasinya agak-agak ini hilang. Excited ya. Selamat siang Mas Sandi. Selamat siang Jason, selamat siang Mbak Gemma. Terima kasih Metro TV sudah mengundang kami untuk membahas Kejepit Nation. Nah, yang ini nih seru nih Pak. Jadi seru banget. Baik, Pak, Kejepit Nation ini atau Hari Kejepit ini masih sebatas usulan atau sebenarnya ini sudah dibahas di berbagai lembaga dan kementerian dan hasilnya seperti apa Pak sejauh ini Pak? Ya, pengoptimalisasian hari libur ini upaya strategis untuk peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara dan meningkatkan perekonomian domestik. Negara-negara lain sudah lama menerapkan ini, jadi ini bukan ujuk-ujuk, yaitu ini melalui proses kami membenchmark dengan beberapa negara, salah satunya Amerika, New Zealand, dan juga Singapura. Dan ternyata memang ini terbukti meningkatkan perekonomian domestik, pergerakan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara, namun juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Nah, kami terus mendukung secara konsisten dan membantu persiapan yang diperlukan. Keputusan mengenai hari libur dan cuti bersama merupakan wewenang dari Kementerian Koordinator PMK dan dibahas bersama dengan beberapa pihak, terutama Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Pan-RB. Tapi dari usulan kami ini sudah 2 yang diangkat menjadi cuti bersama, yaitu saat liburan Imlek kemarin dan baru saja Hari Raya Nyepi ini diambil menjadi cuti bersama. Dan tentunya usulan Hari Kejepit Nasional dijadikan hari libur nasional ini untuk mengoptimalkan pergerakan wisatawan mancanegara, karena tahun lalu kita menembus 700 juta pergerakan wisatawan Nusantara, tapi tahun ini ditargetkan 1,4 miliar melakukan pergerakan dan 80% lebih itu menggunakan kendaraan darat. Nah, periode mudik lebaran tahun 2022 ini bisa jadi momentum, tapi pasti akan dibutuhkan momentum-momentum lain untuk membangkitkan ekonomi daerah. Ada 123 juta lebih yang akan bergerak di saat mudik lebaran, dan ini kita tahun lalu menggerakkan sekitar 80 juta masyarakat dan 72 triliun. Tahun ini kita harap tembus 100 triliun dan memberikan peningkatan perputaran sebanyak 10%. Dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartalan itu 25%. Nah, kami kemarin baru saja rakor dengan Kemenko Marves, di mana Menteri Pan-RB Pak Anas menegaskan pemerintah akan melakukan alternatif untuk mendorong peningkatan pariwisata ini dengan mengkaji kembali optimalisasi dari liburan-liburan nasional yang jatuh pada akhir pekan, dan penambahan cuti bersama, terutama sebelum dan setelah hari libur nasional, atau menambah cuti bersama pada hari Kejepit. Ini sudah dilakukan, kita harapkan akan terus, masih ada 3 lagi yang hari Kejepit, sehingga libur nasional itu mungkin bisa di-keep sekitar 16 hari, tapi cuti bersamanya ini nanti yang akan diambil sehingga ada fleksibilitas juga bagi para pengusaha maupun perusahaan yang mengharapkan tentunya bebannya tidak terlalu berat untuk membebani mereka, tapi membuka peluang untuk bergeraknya ekonomi. Nah, Pak Sandi, kalau ada industri yang nggak setuju nih, keberatan dengan realisasi ini, bagaimana pendekatannya kepada industri tersebut? Ya, nanti tentunya kita ingin pariwisata ini bergerak tapi tidak mematikan industri. Jadi kita ingin ada dialog, akan ada diskusi di mana akan tercapai titik keseimbangan, di mana wisatawan ini akan bergerak, membuka peluang usaha, dan target kita tahun 2024 ini menciptakan 4,4 juta lapangan kerja. Tapi bagi dunia industri, mereka bisa mengambil suatu kebijakan yang tidak
terlalu membebani keuangan mereka, namun juga membuka peluang peningkatan produktivitas. Karena Jason dan Mbak Gemma, terbukti dari studi kasus yang kita lakukan bahwa produktivitas itu justru meningkat setelah para pekerja itu healing. Dan kalau mereka healingnya itu bisa rutin, setiap kuartal ada healing, ditambah waktu mereka bersama keluarga, maka produktivitas mereka ini justru meningkat. Baik, kita harapkan memang kebijakan ini nantinya benar-benar bisa bermanfaat, tidak hanya untuk kemajuan pariwisata dan target yang sudah dicanangkan tadi, tapi juga untuk produktivitasnya ini diharapkan juga tidak mengganggu bagi industri. Terima kasih Menparekraf RI Sandiaga Uno telah bergabung dan memberikan konfirmasinya bersama kami di Newsline siang hari ini. Oke, pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Newsline kali ini. Saya Gemma Tanjung. Dan saya Jason Sambo, mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.